Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Wicaksono, NIM 2024 10 10 2082 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan membahas soal yang diberikan mengenai topologi jaringan. Soal yang pertama ialah lingkarilah dan jumlahkan collision domain and broadcast domain pada jaringan tersebut dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain dan broadcast domain. Pada jaringan ini saya sudah memberi tanda bahwa saya telah menemukan collision domain pada jaringan tersebut. Yang pertama, dalam sebelah sini, lingkaran ini, saya lingkari karena untuk seluruh port pada satu hub, seluruh port 1, 2, 3, atau seluruh komputer 1, 2, 3, ini merupakan satu collision domain karena terhubung dengan satu hub. Dan saya memberi lingkaran juga 1, 2, 3, 4 karena seluruh port pada satu switch itu merupakan satu collision domain. Dan di antara router ini saya memberikan sebuah lingkaran karena setiap port pada satu router itu merupakan satu collision domain. Begitu juga dengan bagian kanan sama dengan kiri. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang broadcast domain. Di sini saya telah melingkari 3 lingkaran. Yang pertama di bagian kiri ini. Alasannya saya melingkari karena seluruh port pada satu switch merupakan satu broadcast domain dan seluruh port dalam satu hub itu merupakan broadcast domain juga. Jadi port yang terhubung dengan satu hub dan port yang terhubung dengan satu switch itu merupakan broadcast domain. Jadi saya melingkarinya jadi satu. Dan saya melingkari di tengah ini karena satu port yang terhubung dengan router merupakan satu broadcast domain. Dan begitu juga sebaliknya, yang sebelah kanan penjelasannya seperti yang sebelah kiri. Seluruh port yang terhubung dengan satu switch itu merupakan satu broadcast domain dan 3 port yang terhubung dalam satu hub itu merupakan broadcast domain. Lalu soal yang kedua adalah tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Oke. Dalam jaringan di sini saya telah memberi 3 lingkaran menandai. Yang pertama di daerah sini saya lingkari dengan keterangan topologi bus. Mengapa demikian? Karena dalam switch 15, router 0, router 1 dan ke switch 16 ini menggunakan kabel tunggal. Dan dengan demikian hal tersebut dinamai dengan topologi bus karena menggunakan kabel tunggal. Lalu daerah di sini dan di sini merupakan topologi star dengan menggunakan hub, yaitu topologi yang menggunakan hub atau switch yang menggabungkan komputer atau satu port satu sama lain. Jadi 3 port di sini 1, 2, 3 akan terhubung menjadi satu dalam satu perantara yaitu hub. Nah, di sini saya akan
menjelaskan yang pertama itu kelebihan mengenai topologi bus. Kelebihan yang pertama adalah topologi bus ini mempunyai bentuk yang cukup sederhana karena cukup dengan satu kabel tunggal. Nah, lalu dengan penggunaannya yang cukup dengan satu kabel tunggal, itu biaya yang dikenakan itu cukup murah dan terjangkau. Namun ada suatu kekurangan. Yang pertama adalah jika kabel utama itu bermasalah, maka jaringan yang terhubung dalam kabel tunggal tersebut ikut bermasalah. Dan jika itu terjadi, performa satu sama lain akan ikut melambat atau mengalami penurunan. Lalu, jika topologi star memiliki kelebihan yaitu mudah dalam menambah suatu port dan fleksibel dalam kemudahan untuk mengontrol port satu sama lain. Tetapi topologi star ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu diantaranya apabila hub atau switch sebagai perantara port tersebut bermasalah, maka seluruh port atau seluruh komputer yang terhubung itu ikut bermasalah, dan penggunaan biayanya cukup mahal karena banyak kabel yang dibutuhkan untuk menghubungkan satu sama lain, dan boros dalam penggunaan kabel. Nah, jika kedua topologi digabungkan, topologi bus dan topologi star ini digabungkan, maka akan menjadi topologi yang bernamakan topologi tree. Apa sih topologi tree itu? Topologi tree adalah gabungan antara kedua topologi tersebut, yaitu topologi bus dan topologi star. Kelebihan topologi tree ini mudah digunakan dalam jaringan yang kuat, mudah mendeteksi gangguan, dan keunggulan dalam manajemen data. Nah, topologi tree ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu performanya yang cukup lambat dikarenakan banyaknya sambungan karena gabungan kedua topologi, dan biaya yang lebih mahal di antara topologi bus dan star. Baik, lalu kita akan membahas soal berikutnya, yaitu faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Nah, yang pertama kita harus memperhatikan biaya, karena dalam suatu organisasi atau sebuah perkumpulan itu ingin menggunakan topologi apa. Jika ingin lebih hemat biaya, bisa menggunakan topologi bus, dan jika biayanya mungkin mencukupi, itu bisa menggunakan topologi star. Dan bila mempunyai biaya yang sangat-sangat lumayan banyak, itu bisa menggabungkan topologi bus dan topologi star, yaitu topologi tree. Lalu faktor yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan di sini adalah kecepatan suatu jaringan untuk mengakses. Lalu ada faktor lingkungan seperti arus listrik yang bisa mempercepat atau memperlambat sehingga mempengaruhi pada perangkat keras atau device. Lalu ukuran dan konektivitas. Baik, di sini kita akan masuk pada kesimpulan. Untuk kesimpulan dari ketiga soal tersebut, kita bisa
menyimpulkan bahwa pada soal pertama terdapat 11 collision domain dan 3 broadcast domain. Lalu pada soal kedua terdapat topologi bus dan topologi star. Dan jika dari kedua topologi tersebut digabungkan, maka menjadi topologi tree. Lalu pada soal ketiga, faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan topologi yaitu dari faktor biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.